lebih bagus gitu. Bentar, ini internet saya tulisannya unstable. Nah, kemudian paradigma dalam hidup yang perlu kita bangun itu bukan persaingan menurut saya. Bahwa mungkin sejak kecil atau sejak kanak-kanak kita diajari persaingan, ya. Ada ranking satu, ranking berapa begitu. Itu kan persaingan, ya. Ya itu sistem yang terjadi di masyarakat memang seperti itu. Tetapi ketika kita memandang bahwa hidup ini bukan persaingan, hidup itu akan lebih mudah menurut saya. Ya, karena kalau bersaing itu jadinya repot gitu. Eh, mengarahkan sumber daya untuk mengalahkan orang lain. Sedangkan kalau kita kerjasama, sumber daya kita terbatas, orang lain juga sumber dayanya tidak berlimpah, bisa kita satukan, bisa timbul sinergi atau timbul eh, akumulasi sumber daya. Nah, pertanyaannya adalah berkelompok atau bekerja sama itu sebenarnya pemborosan atau efisiensi. Kadang-kadang kita efisien kalau sendirian, kadang kita boros kalau sendirian. Tapi kalau di Alkitab itu menuliskan lebih baik orang itu tidak sendiri saja kan. Karena hidup berdua atau lebih itu menurut saya lebih efisien gitu. Jadi bekerja sama dengan orang lain itu disadari atau tidak disadari itu perlu dan bahkan penting ya. Karena membuat hidup kita itu menjadi lebih ringan dan lebih efisien gitu. Nah, di slide ini ada beberapa urutan kan. Pertama ini rekap ini dari pelajaran yang lalu. Saya lewati aja nanti biar dibaca sendiri. Kita langsung ke ini sekarang posisi kita tentang tim ya di posisi 10. Kemudian di sini tujuan ini. Nah, jadi kita perlu paham bahwa tim atau di sini disebut co-founder dan mentor di startup usaha kita gitu ya. Itu penting gitu. Perlu ya. Kemudian tinjau cara membuat hubungan, bagaimana menjalin hubungan atau menemukan co-founder dan mentor bekerja. Kemudian identifikasi jenis co-founder atau jenis tim ya, anggota tim yang ada mentor yang kita butuhkan untuk usaha kita. Nah, posisinya sekarang adalah masing-masing mahasiswa sudah punya kelompok, kan gitu. Artinya sudah punya anggota tim. Nah, pertanyaannya terus ini maksudnya tim apa kan gitu. Kita masih perlu menemukan apa atau siapa lagi kan gitu. Nah, begini, tim yang kita bentuk sebagai dalam usaha itu kan tim yang ya memang diwajibkan harus pakai kelompok kan gitu ya. Eh, kalau misalnya kelompok Anda itu memang sudah cukup dalam hal nanti di belakang kan ada tentang spesifikasi co-founder yang dibutuhkan ya, tentang eh, kemampuan dan lain-lain gitu, ya itu sangat bagus. Tetapi kalaupun misalnya di antara anggota kelompok Anda itu masih ada kekurangan dalam tanda petik ya, masih perlu perlu orang lain, terutama mentor gitu ya, itulah eh, materi ini disampaikan bahwa kita tuh perlu mentor gitu. Nah, saya ingin cerita saja. Jadi gini, ini saya cerita pengalaman saya tentang tentang tim dan mentor. Jadi saya itu dulu sebelum lulus kuliah, ketika semester akhir membuat skripsi dengan beberapa teman, waktu itu dengan 3 teman saya yang lain, jadi berempat. Kami berempat itu sudah membuat proposal bisnis. Jadi kami membuat proposal bisnis, ingin atau berencana membuat bisnis tertentu yang membutuhkan modal lumayan. Waktu itu butuh modal sekian miliar gitu. Itu tahun 90 sekian, 97 atau 96 ya. Nah, dan itu kami tidak punya uang sebanyak itu. Kami bikin proposal saja. Nah, proposal itu kami bikin masing-masing punya bagian. Saya bagian keuangan. Waktu itu saya yang bagian proyeksi keuangan gitu. Karena waktu itu saya ambil eh, kuliah itu konsentrasi saya atau di manajemen itu konsentrasi keuangan. Nah, teman saya ada yang menulis bagian pendahuluan, ada yang menulis bagian kebutuhan SDM, ada yang menulis tentang pemasaran dan seterusnya. Tapi waktu itu kami itu sebagai mahasiswa waktu itu, mahasiswa di Fakultas Ekonomi UKSW, itu tidak ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah yang menjadi bekal kami hanya mata kuliah manajemen keuangan dan ada eh,
mata kuliah apa ya tentang kuantitas itu, tentang pengambilan keputusan kuantitatif dan seterusnya itu. Tidak ada mata kuliah kebiasaan. Nah, termasuk bagaimana menyusun rencana bisnis itu kami tidak diajari, tidak ada kuliah tentang itu. Nah, sehingga waktu itu kami mencari mentor. Kami melihat dosen-dosen kami yang ada di Fakultas Ekonomi, kemudian kami sepakat untuk meminta salah satu dosen menjadi mentor kami membuat proposal dan mengoreksi dan memberi masukan terhadap rencana bisnis kami. Jadi kami dengan gagah berani datang ke rumah dosen itu, mengutarakan kemauan kami, keinginan kami, kemudian kami minta untuk waktu itu Pak Bambang Yandoyo namanya, untuk membantu kami menjadi mentor kami. Dan Pak Bambang Yandoyo langsung setuju waktu itu membantu kami, gitu. Artinya membantu mengarahkan, membaca proposal kami, termasuk memberi saya buku tentang hospitality finance. Jadi saya diberi buku, Wit kamu baca ini, biar tahu tentang finance untuk perusahaan jasa gitu. Karena waktu itu kami merencanakan mendirikan usaha jasa tertentu gitu. Nah, saya baca buku itu, walaupun bahasa Inggrisnya waktu itu masih sangat sulit ya saya baca gitu. Karena saya harus membuat proyeksi keuangan dan lain-lain untuk proposal bisnis kami. Akhirnya jadilah proposal itu. Nah, sekarang kami cari co-founder. Kami membuat proposal dengan nilai yang cukup banyak waktu itu sekian miliar gitu. Terus caranya gimana mencari modal? Kami bukan orang-orang kaya gitu. Ya walaupun teman saya salah satu itu waktu itu kuliah juga bawa mobil, tetapi kalau untuk membiayai bisnis yang miliaran tidak mampu gitu. Nah, kemudian kami sudah punya rencana bahwa kami akan menggandeng orang kaya yang bersedia mendanai rencana usaha kami. Nah, saya berempat termasuk mengajak Pak Bambang Yandoyo waktu itu datang ke beberapa orang kaya. Nah, saya ingat Pak Bambang Yandoyo kami ajak ke Surabaya, menemui salah satu orang kaya di Surabaya. Kemudian yang lain-lain tidak kami ajak, kami berempat saja datang ke Solo, ke salah satu salah satu yang saya ingat adalah kami datang ke pemilik Sun Motor Mitsubishi itu, namanya Nyonya Imelda, kantornya di Kartosuro di Jalan Kampung Riyadi. Kami datang ke kantornya, mengajukan memperkenalkan diri, kemudian memberikan proposal kami, ya beliau baca sepintas gitu, kemudian mengatakan tidak tertarik. Kami di Surabaya datang ke orang kaya di Surabaya, dia pensiunan perusahaan Belanda, ya. Waktu itu dia mengatakan saya mau mendanai kalau kalau uang pensiun saya sudah keluar. Nah, dia mengatakan begitu. Nah, waktu itu pensiunnya belum keluar, jadi oke kami tampung gitu. Kemudian datang ke Jakarta, kami mendatangi satu orang di Jakarta, kemudian kami minta rekomendasi tempat usaha yang kira-kira dekat Jakarta yang prospek mana. Waktu itu kami diajak jalan-jalan ke daerah Jonggol, Jawa Barat. Ya, waktu itu Jonggol masih sepi, kalau sekarang kan udah ramai. Dan dia mengatakan tanah di sini prospek untuk usaha jasa. Kami mendatangi apa ya waktu itu kami datang ke salah satu resort di lereng Gunung Salak. Dan ternyata kami tidak bisa masuk karena untuk masuk ke situ harus pakai helikopter. Orang datang ke Jakarta bawa heli, kemudian ada helipadnya di situ. Ternyata orang walaupun ada jalan di situ, tapi ternyata tidak bisa masuk. Nah, karena itu resort yang cukup baik waktu itu. Nah, kemudian kami tidak putus asa ketika orang-orang yang kami datangi itu punya jawaban yang tidak sesuai harapan kami. Nah, kemudian mentor kami, Pak Bambang Yandoyo, waktu itu menyampaikan gini, coba kita datangi ke salah satu pemilik pabrik di Solo. Itu koleganya Pak Bambang Yandoyo. Tentu Pak Bambang Yandoyo sudah memberikan informasi tentang kami, mahasiswanya yang punya niat berusaha demikian gitu, akan datang menemui Bapak gitu. Nah, kemudian kami datang ke Solo. Dia orang cukup kaya di Solo. Eh, Kami datang dan tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak karena sudah Pak Bambang
itu sudah Pak Bambang Yantoyo sudah menyampaikan tentang kami gitu. Sehingga waktu kami datang itu ya kami diterima, memperkenalkan diri, saya perkenalkan diri, kemudian teman-teman saya juga memperkenalkan diri, kami mahasiswa tinggal di mana, orang tuanya bagaimana dan seterusnya itu karena dia minta orang tuamu kerja apa dan seterusnya gitu ditanya dan kami jawab. Nah, kemudian karena sudah disampaikan oleh Pak Bambang Yantoyo tentang rencana bisnis kami dan Pak Bambang kan tahu kalau kami bikin proposal karena proposalnya yang melihat juga Pak Bambang itu langsung beliau mengatakan begini, kalau misalnya kalian, karena waktu itu kami berempat kan kalian ya, kalian tidak usah menjalankan bisnis rencana kalian, tetapi menjalankan bisnis saya bagaimana? Saya akan bikin pabrik baru, kalian lagi siapa yang jadi pemimpin atau direktur, siapa yang jadi yang produksi, siapa yang SDM dan lain-lain, kalian bagi sendiri. Kemudian kalau misalnya kurang orang, kalian cari sendiri. Teman kalian silahkan gitu. Nah, waktu itu kami tidak bisa langsung di tempat itu menjawab ya tidak. Kita kan juga perlu diplomasi gitu ya. Akhirnya teman saya mengatakan begini, baik Pak, kami pertimbangkan dulu. Kami akan pulang ke Salatiga untuk rembugan dulu atau kami akan diskusi dulu. Nah, di perjalanan pulang, kami kan pakai mobil waktu itu. Di perjalanan pulang, kami berempat, ya sudah, keputusannya terima saja daripada kita cari-cari orang tidak dapat investor kan gitu, udah terima aja tawarannya. Nah, beberapa hari kemudian kami datang lagi ke Solo menyampaikan bahwa oke, kami terima tawarannya, kemudian apa yang harus kami lakukan. Nah, waktu itu kemudian kami bagi tugas, salah satunya adalah kami diajari untuk mempelajari proses produksi di pabrik yang sudah ada. Dan kami perlu belajar mendatangi beberapa pabrik yang dianggap bagus. Jadi waktu itu kami diajak ke Malang untuk melihat pabrik di Malang, kemudian diajak ke Semarang, melihat pabrik di Semarang yang bagus itu, silahkan dipelajari gitu. Yang bagian produksi silahkan belajar mesin-mesin, silahkan yang lain belajar tentang organisasi dan lain-lain. Nah, intinya adalah kami terima proyek itu dan akhirnya memang jadi. Cuma waktu itu saya akhirnya jadi dosen karena proyek itu bukan berhenti tetapi ditunda sebentar karena waktu itu ada krisis moneter, harga-harga naik sehingga proyek pabrik ditunda. Kemudian saya diberi opsi, Wid, kamu sebaiknya menyelesaikan kuliah dulu, menyelesaikan skripsimu. Setelah selesai skripsimu, kamu kembali ke sini boleh. Kalau misalnya tidak kembali, kamu ada pekerjaan di tempat lain ya boleh gitu. Nah, waktu itu skripsi saya kemudian selesai, saya lulus, kemudian, nah ketemulah Pak Bambang Yantoyo. Pak Bambang mengatakan ke saya begini, Wid, kamu kalau nanti di pabrik bosen gitu, kamu jadi dosen aja. Pak Bambang yang keluar dari dosen, jadi Pak Bambang akhirnya keluar dari Fakultas Ekonomi, eh, jadi direktur di pabrik di Solo, saya daftar jadi dosen. Nah, akhirnya saya jadi dosen dan teman saya yang melanjutkan jadi direktur keuangan LPDP sekarang. Ya, itu teman saya satu tim waktu itu. Kemudian teman saya yang dua, satu jadi direktur, satu jadi bagian pemasaran. Sampai sekarang teman saya yang bagian pemasaran masih bertahan di pabrik itu. Kalau teman saya yang jadi direktur sudah keluar, dia 4 tahun jadi direktur, kemudian keluar dan membuat usaha sendiri. Sekarang sudah punya pabrik sendiri. Nah, di slide-slide berikutnya itu nanti ada penjelasan kenapa tim itu perlu. Nah, tim itu diperlukan karena calon investor itu akan lebih percaya kalau kita itu ada dalam sebuah tim daripada sendirian. Nah, dari cerita saya atau dari kisah kami ya, kisah saya dan teman-teman, kenapa pemilik pabrik di Solo itu percaya kepada kami padahal tidak kenal sebelumnya? Ya karena kami tim. Ini anak muda, kuliah saja belum lulus, tapi sudah punya semangat membangun usaha. Nah, jadi kami tidak ditanya IP-nya. IP teman saya 2,3 ya. Tapi bisa menjadi direktur perusahaan gitu. Ya. Tapi zaman itu memang IP sulit ya, lebih sulit daripada sekarang. Ya. Nah, itu jadi
saya punya pengalaman seperti itu. Bagaimana membangun tim, kemudian mencari investor dan kemudian dapat. Walaupun tidak membiayai usaha kami, tapi kemudian kami yang direkrut untuk menjalankan usaha dia, gitu, sama usaha beliau, gitu. Nah, sampai sekarang pun saya masih kontak. Anaknya juga kenal baik. Salah satu istri anaknya itu dulu mahasiswa saya, karena ternyata kuliah di Salatiga. Kadang-kadang dia jemput ke Salatiga gitu. Loh, ini ternyata anaknya Pak orang Solo kan gitu. Ya. Jadi sampai sekarang pun masih kontak gitu. Ya. Karena masih ingat saya pernah di pabriknya kan gitu. Setelah tujuan pembelajaran ini ya, rekan pendiri dan mentor. Ini nanti di apa? Bisa dibaca secara detail ya. Apa namanya? Nah, ini kehalang. Nah, ada konflik co-founder. Dulu kalau saya dengan teman-teman dulu itu rasanya belum pernah ada konflik. Jadi ketika kami berempat itu kemana-mana, pergi satu mobil gitu ke Jakarta, ke Bandung, itu paling konfliknya itu sedikit, bukan konflik soal usaha. Kalau soal usaha kami sudah sepakat punya apa? Punya pemikiran tentang usaha begini begitu kan gitu. Tapi konfliknya waktu itu simpel. Jadi kalau teman saya di mobil dia nyetel tape gitu waktu itu kan masih pakai kaset itu ya. Nyetel tape itu suaranya terlalu keras. Karena dia sambil nyetir biar tidak ngantuk gitu pakai musik keras. Nah, saya duduk di belakang. Ya, solusi saya spekernya saya tutupi bantal gitu karena saya waktu itu kan bawa bantal karena untuk tidur di jalan. Ya sudah biar pelan tak tutupi bantal spekernya. Paling konfliknya cuma sekedar itu. Tapi kalau konflik sampai sampai bersih tegang belum pernah. Ya. Sampai sekarang pun kami masih bersahabat jadi masih kontak gitu. Masih sering kontak gitu ya. Menghindari konflik ya membangun hubungan yang menciptakan hubungan positif. Nanti di belakang ada tentang chemistry dan seterusnya ya. Jadi memang temukan itu. Ya. Kemudian ini saya ada identifikasi co-founder. Ya. Nah, ini contoh, ini Anda bisa baca contohin, kemudian ada yang kemudian nah perannya apa? Nah, co-founder adalah individu yang memainkan peran penting dalam pendirian atau bangunan. Jadi orang yang bekerja sama. Nah, ada orang yang tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada orang lain yang menemani. Ada yang seperti itu. Nah, kalau seperti ini pasti butuh co-founder. Nah, persoalannya kadang ada orang yang merasa bisa sendiri. Ini pun sebenarnya perlu co-founder mengurus bagian keuangan. Jadi urusan perhitungan laba rugi, perhitungan biaya itu saya semua yang hitung. Karena waktu itu saya di bagian keuangan. Tapi yang lain-lain pendahuluan, ide bisnis dan seterusnya teman saya yang mengisi. Yang bagian perencanaan organisasi, sumber kebutuhan SDM, teman saya yang lain. Nah, itu lebih ringan ya. Sekarang saya juga masih melakukan itu. Saya membuat perencanaan bisnis. Saya mengerjakan beberapa perencanaan bisnis di PDAM. Ya. Ini saya sekarang sedang di Bali. Saya di Gianyar, ada pekerjaan di Bangli. Ya, membuat rencana bisnis. Nah, sekarang saya kerjakan sendiri. Jadi mulai dari keuangan, mulai dari eh, apa pendahuluan sampai summary sampai kesimpulan saya yang bikin gitu. Nah, tapi data gitu ya ada. Tuh. Nah, kemudian eh, jadi co-founder itu memiliki apa toh? Nah, biasanya memiliki ekuitas ya atau memiliki modal atau memiliki aset gitu ya. Eh, eh, Tapi memiliki ekuitas atau modal bukan persyaratan yang ketat karena co-founder bisa juga yang sama-sama punya ide ya. Idenya sama gitu. Ya, itu bisa juga. Ya.
teman-teman atau orang-orang yang perlu kita temukan apa? Kalau dari cerita saya tadi, kami kan merekrut atau kami ingin menemukan investor yang punya uang, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita mencari orang bukan yang punya uang, tetapi yang punya keterampilan tertentu atau yang punya relasi tertentu yang bisa diajak bekerja sama gitu. Nah, nanti kalau mentor beda lagi ya. Kalau mentor itu kan yang membimbing kita, tapi tidak sebagai pendiri. Nah, jadi keterampilan dan pengalaman mungkin perlu, mungkin punya visi dan nilai bersama. Artinya punya bayangan hidup, ya, bayangan ke depan itu ingin punya usaha apa, mungkin sama pikirannya, gitu. Ya. Nah, kemudian punya etika kerja yang bagus, ya, tentu kita co-founder jangan orang yang apa, yang punya perilaku yang kurang baik, misalnya suka mabuk, ya janganlah, itu nanti chemistry ini kimia terjemahannya ini kan chemistry itu apa ya terjemahan yang tepat ya. Eh, Ya terjemahan harafiahnya kimia, tapi maksudnya itu punya kecocokan lah ya, punya kecocokan. Karena kita itu kan kadang-kadang bisa cocok dengan orang tertentu, baru ketemu langsung cocok. Seperti saya dengan teman-teman saya yang saya ceritakan tadi, itu awalnya kami kenal itu ya memang di kuliah, ya di tempat kuliah. Tapi waktu itu tiba-tiba teman saya ini mendatangi saya di kelas kuliah gitu, karena waktu itu masih belum kenal gitu. Dia tiba-tiba tidak salaman, pengen kenalan dengan saya. Eh, Dia duduk di samping saya, kemudian tiba-tiba saya pengen kenalan dengan kamu. Akhirnya kami kenalan. Nah, suatu ketika setelah kami kenal dekat, saya tanya, kok dulu kamu mendatangi aku, kemudian mengajak kenalan karena apa? Nah, dia menjawab, ya enggak tahu, dulu saya lihat kamu itu orangnya pendiam gitu, terus kelihatannya kok unik gitu. Jadi saya pengen kenal aja gitu. Jadi waktu itu ceritanya begitu, bukan kenal secara alamiah di kelas, kemudian tiba-tiba kenal, itu enggak. Memang teman saya datangi saya gitu, waktu itu tiba-tiba duduk di samping saya pengen kenalan dengan kamu gitu. Ya. Nah, mungkin chemistry-nya mungkin cocok mungkin ya. Sampai sekarang pun dia masih akrab dengan saya, ya termasuk dengan istri saya gitu. Dia juga kenal baik gitu ya. Gitu. Jadi ini dia punya keterampilan tertentu, punya visi dan nilai bersama. Visi dan nilai mungkin pada awalnya belum tentu sama, tetapi ketika kita diskusi, kemudian ngobrol, lama-lama mungkin bisa menyamakan visi dan nilai-nilai. Kalau etika dan komitmen ini masing-masing mungkin punya hal yang berbeda, tetapi ketika kita menemukan teman yang etikanya bagus atau komitmen kerjanya bagus, itu sesuatu yang berharga. Nah, teman saya itu tim saya dulu itu etika dan komitmen kerjanya sangat bagus. Saya pun sampai kadang-kadang rikuh sama dia karena dia begitu begitu apa ya, begitu lurus hidupnya. Nah, begitu lurus hidupnya, begitu taat gitu ya, begitu taat pada norma-norma agama dan kesusilaan gitu. Sedikit berbeda dengan saya. Saya kadang-kadang sembrono, kadang-kadang bercanda gitu. Dia tidak pernah bercanda-bercanda gitu. Dia serius kerja serius. Nah, sekarang jadi konsultan di perusahaan dia. Ya. Kemudian nah konflik. Kadang-kadang kan kita itu sudah sepakat tiba-tiba konflik. Saya dulu pernah rencana punya usaha sama teman saya. Sudah saya siapkan alat-alat, sudah saya siapkan, sudah saya pelajari bisnisnya. Tiba-tiba teman saya itu ngomong gini, Wit, aku tidak jadi ikut. Ya sudah, batal semua usaha saya. Karena tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Padahal saya sudah menyiapkan, waktu itu saya sudah bangunan, bahkan beberapa bangunan itu saya sudah memodifikasi rumah orang tua saya, karena mau saya pakai untuk usaha. Sudah saya bangun beberapa hal gitu. Tiba-tiba teman saya mengatakan itu, aku tidak jadi. Ya sudah, akhirnya batal semua. Ya, kemudian ayah saya yang bilang, kamu tuh mau rencana, oh, ternyata malah gagal gini. Ya, enggak apa-apa, namanya usaha kan gitu. Akhirnya dibongkar lagi, apa yang sudah dikerjakan tukang itu akhirnya dibongkar lagi. Nah, nanti kadang mungkin ada perselisihan tentang distribusi ekuitas atau kompensasi ini kadang-kadang perselisihan tentang uang yang kita terima ya, keuntungan pembagian keuntungan bagaimana gitu. Saya juga pernah mengalami itu. Saya melakukan usaha bersama dengan seseorang gitu, kemudian saya merasa bagian saya terlalu kecil, akhirnya saya memutuskan saya tidak ikut lagi dan saya tarik semua modal saya. Saya keluar dari bisnis itu. Pernah juga mengalami seperti itu. eh, saya alami itu. Jadi saya merasa saya kok dapatnya kok sedikit terus kan gitu. Padahal dia dapatnya banyak. Padahal saya juga berkontribusi kan gitu. Nah,
Akhirnya saya mengatakan saya mundur aja, saya tarik modal saya gitu, dan saya tidak ikut sekarang. Ya. Nah, kemudian kurang kejelasan tentang peran masing-masing. Nah, ini kan perlu dijelaskan di awal ya. Perannya apa? Seperti tadi saya cerita, teman saya sudah jelas. Teman saya yang satu yang memimpin tim nanti yang jadi direktur, saya itu bagian produksi. Jadi saya belajar tentang mesin-mesin. Teman saya yang lain bagian marketing. Teman saya yang satu bagian SDM. Nah, jadi bagian organisasi tentang rekrut karyawan dan seterusnya itu teman saya yang lain. Jadi waktu itu sudah jelas, tidak pernah ada konflik karena memang sejak awal waktu bikin bikin apa bikin proposal itu sudah jelas pokoknya pokoknya di waktu bikin proposal saya bagian sudah mulai jalan beneran saya bagian produksi. Jadi waktu itu saya mempelajari mesin-mesin, cara kerja mesin, kebutuhan listrik berapa. Ya kebetulan saya agak punya pemahaman tentang itu, jadi saya tahu tentang oh listrik ini butuh sekian sekian ampere, nanti kelemahannya apa, cara kerjanya bagaimana. Eh, saya bisa mempelajari itu. Ya, bahkan saya pernah datang ke pameran mesin, saya tanya tentang mesin itu, kemudian saya ditanya, dari mana? Dari fakultas apa? Kok tahu tentang mesin? Saya jawab dari fakultas ekonomi. Dia tidak percaya. Tidak mungkin orang fakultas ekonomi kok tahu tentang mesin, tentang istilah-istilah di mesin. Saya jawab, loh, saya belajar, saya baca-baca kan gitu. Dia masih tidak percaya, kemudian diyakinkan teman saya. Bener itu fakultas ekonomi. Dia memang sering baca tentang mesin-mesin gitu. Jadi waktu itu saya tahu namanya itu extruder dari mana, terus itu ada pemantik api dari mana gitu. Kan karena waktu itu di Indonesia dari yang bikin, saya tanya itu dari mana? Oh itu diimpor dari Perancis kan gitu. Waktu itu ada pameran mesin, mesinnya Pura Barutama. Ya saya tanya-tanya gitu. Nah, jadi waktu itu kami sudah jelas itu apa namanya perannya. Jadi tidak ada konflik. Ya. Jadi kalau misalnya menghindari konflik ini tentu juga perlu eh, diperjelas. Kemudian, nah ini, lalu bagaimana kok menghindari ya perjanjian berdiri yang komprehensif ini kan kesepakatan ya, mungkin perjanjian tertulis boleh, tidak tertulis ya boleh, tapi lebih bagus tertulis kalau memang itu founder yang belum kita kenal, tapi kalau teman ya kalau orang Jawa bilang orang itu yang dipegang omongannya ya. Jadi kalau orang sudah ngomong ya di dipercaya. Kalau orang punya integritas kan dia tidak akan mengelak. Apalagi kalau sekarang walaupun ngomong bisa direkam kan gitu. Ya, jadi dia udah ngomong ini ya ditepati kan gitu. Komunikasi yang terbuka dan jujur. Nah, ini kadang-kadang nggak sulit karena ketika kita tidak enak sama teman itu kadang-kadang kita tidak apa ya, tidak sampai hati atau tidak berani mengatakan. Nah, kita perlu belajar ini. Saya belajar dari textbook ya, dari baca buku-buku apa, dari buku, dari artikel. Daripada saya memendam kekecewaan dengan teman, saya lebih baik ngomong. Dan itu pernah saya lakukan dengan salah satu teman kantor gitu. Jadi waktu itu pas pas momennya pas Lebaran, kan pas Lebaran itu kan maaf-maafan. Nah, saya ditanya, menurutmu kesalahanku apa selama ini yang kamu bikin kamu tidak enak? Saya jawab jujur, kamu pernah menipu saya gitu. Menipu bercanda, dia itu sebenarnya bercanda menipu, tapi saya jengkel gitu. Saya bilang aku jengkel selama ini karena nah, akhirnya sudah maaf-maafan selesai kan gitu. Jadi perlu jujur. Nah, ikatan pribadi ini ada hubungan pribadi di luar hubungan profesional, di hubungan kerja. Kalau kita berteman itu tentu lebih bagus ya. Seperti saya dengan teman saya itu waktu walaupun bikin usahanya proposal bisnis gitu ya, tetapi kan secara personal kami sebagai teman ya. Jadi di luar urusan bisnis, kerjaan itu yang bukan urusan bisnis kadang-kadang saya dikasih tahu, Wit ini ada acara ini kamu ikut ya. Udah berangkat aja sudah tak bayar gitu. Jadi saya pernah ikut acara tertentu gitu tiba-tiba cuma di waktu itu zaman SMS, Wit sudah tak daftarkan kamu ikut acara di Tawangmangu 3 hari kamu nginep. Nah saya itu tanpa tanpa tanya acara apa ya langsung berangkat gitu aja baru sampai sana tahu oh ini acara opo ini ya gitu. Nah, karena saya menghargai ikatan pribadi dan teman saya pasti punya maksud baik, saya langsung berangkat. Saya tidak tanya ini acara apa. Dia hanya mengatakan pokoknya ikut kamu, sudah tak bayar gitu. Nah, saya berangkat kemudian tahu, oh ternyata acara ini. Ya sudah, terima kasih kan gitu. Ya. Jadi ikatan pribadi kenal itu lebih bagus. Ya. Kemudian
Nah, ini cara menemukan salah satu pendiri. Ini kok salah pendiri. Cara menemukan pendiri ya ini. Eh, nah, manfaatkan jaringan perguruan tinggi, diri acara industri dan jaringan co-founder. Dan ini maksudnya gini ya. Eh, Kalau saya menyarankan ketika ada acara, ada kesempatan kita bertemu orang lain yang baru, orang baru, dan kita punya hak untuk di acara itu, ya, punya hak itu artinya punya kesempatan, datang aja. Saya itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak malu ketemu orang baru. eh, saya malah senang karena dapat kenalan gitu ya. Tidak merasa malas nanti untuk apa gitu. Nah, tapi ada orang yang tidak seperti itu loh. Saya punya teman, ya, ada acara tertentu, saya sudah bilang, kamu ikut acara itu, tak bayari, tak antar, dan nanti saya jemput pulangnya. Nginep di sana 2 hari, 2 malam. Saya bayari, saya antar, saya jemput. Tidak mau, dia tanya ke saya gini, terus manfaatnya apa? Bahkan istrinya sebenarnya juga menemui saya. Terus manfaatnya apa, Mas, ikut acara itu? Nah, saya tidak bisa jawab karena itu acara saya tidak akan jelaskan acaranya apa supaya dia datang dulu baru tahu kan gitu. Nah, saya bilang gini, ya manfaat itu tidak selalu didapatkan ketika acara itu terjadi. Tapi di acara itu nanti kan ada relasi-relasi yang kenalan-kenalan yang mungkin kemudian di kemudian hari bisa bermanfaat atau bisa membantu kita di urusan bisnis kan gitu. Kalau urusan bisnis gitu loh. Tapi kalau urusan non bisnis juga bisa jadi. Saya pernah menemui orang yang seperti itu, ya. Jadi tidak semua orang itu punya kemauan untuk ketemu itu. Ada teman saya yang lain, acara tertentu saya bayari, saya antar sampai ikut acara. Nah, karena tugas saya mengantar, maka sore hari saya pulang. Saya pikir saya jemput 2 hari kemudian. Ternyata ketika saya mau pulang, dia ikut pulang. Saya tidak mau kalau nginep di sini sendirian, tidak ada kamu. Saya bilang, loh kan di sini banyak teman, nanti tak jemput 2 hari lagi. Ah, enggak, saya pulang aja. Ya sudah, berarti dia enggak niat, kan gitu kan. Saya dulu, cara saya membantu orang lain adalah seperti itu. Saya pertemukan dia dengan orang-orang eh, eh, di acara tertentu, di area tertentu gitu ya. Dan biasanya teman-teman yang saya jumpa itu kebanyakan pebisnis atau punya usaha. Jadi supaya teman saya itu paradigmanya berubah gitu ya. Nah, tapi ternyata ada yang mau, ada yang tidak. Ya, ada juga yang mau dan berterima kasih karena waktu itu saya sudah janji untuk acara itu saya siap mengantar dan menjemput. Ya, saya korban dalam tanda petik, korban bensin dan biaya tol tidak masalah karena itu bagian dari cara saya membantu orang lain gitu. Ya, ada yang berterima kasih gitu, terima kasih sudah difasilitasi gitu. Ya, saya senang ketika dia dapat manfaat kan gitu. Nah, jadi caranya menghadiri acara-acara yang kita punya hak untuk hadir. Bahkan kalau kita harus bayar, kadang-kadang enggak apa-apa. Ya, kalau yang saya lakukan itu kadang ada iuran untuk makan kan gitu. Ya, bayar aja gitu. Saya kenal dengan beberapa orang dari acara-acara seperti itu. Ya, jadi dikasih teman, "Wit, ini ada acara begini, kamu ikut ya?" "Oh ya, saya tak datang," gitu. Nah, kemudian di sana diperkenalkan diri, saya ini akhirnya sampai sekarang jadi teman baik kan gitu. Awalnya difasilitasi oleh teman gitu. Ya, termasuk di sini ada inkubator. Ya, kalau tahu tahu inkubator itu proyeknya pemerintah dulu, ya sekarang juga ada swasta-swasta yang bikin inkubator atau kalau di Jawa memfasilitasi coworking space ya. Di Semarang ada namanya apa ya itu ya, pakai H gitu saya lupa. Di Banyumanik itu ada, kemudian di Solo ada, saya pernah datang ke Solo tempat coworking space itu. Ya, itu difasilitasi oleh Dinas Koperasi. Dan kita datang di situ bebas, ada ruangan bisa dipakai, ada alat-alat kerja bisa dipakai, disewa. Nah, ketika kita datang di situ kan bukan sekedar untuk menyewa alat atau memanfaatkan space untuk kita bekerja pakai laptop atau pakai alat kerja di situ, tapi juga kemudian kenal orang yang sama-sama bekerja di situ. Nah, kemudian kenalan-kenalan kan lama-lama kan jadi relasi gitu. Nah, kemudian pertimbangkan penasihat dan mentor. Artinya kadang-kadang orang mau menyarankan, seperti saya kadang-kadang menyarankan teman saya, kamu ke sana saja.
temui ini, kamu bilang begini, nanti minta nasihat atau minta eh, arahan lebih lanjut gitu. Saya kadang-kadang seperti itu menyarankan ke teman saya, beberapa teman gitu. Saya minta temui orang gitu, termasuk dulu ada mahasiswa yang saya bantu gitu, dia orang yang kurang percaya diri, ya hidup dalam kondisi yang gimana ya, yang perlu dibantu lah saya mengatakan gitu. Kemudian saya ajak dia bertemu dengan teman-teman saya yang pengusaha, yang punya perusahaan gitu. Saya ajak datang aja. Saya nyajak datang, kenalan, ngobrol-ngobrol. Kemudian ketika pulang saya kasih insight gitu lah. Saya kemudian sampaikan usahanya itu begini, latar belakangnya dia dulu begini. Nah, kemudian dia merasa kok ada ya Pak yang orang seperti itu gitu. Loh ya ada, makanya hidupmu itu jangan terkungkung oleh lingkungan di keluarga dan tetangga-tetanggamu saja gitu. Nah, eh, saya merasa berhasil mengarahkan dia. Sekarang dia eh, sudah berkeluarga, eh, sudah sudah hidup mapan lah gitu. Nah, peran mentor. Nah, kalau mentor seperti tadi saya sampaikan di awal cerita saya, dulu saya meminta Pak Bambang Yandoyo sebagai mentor kami secara personal, secara apa ya, secara bukan sebagai dosen dan mahasiswa, tapi waktu itu kami minta peran sebagai mentor membimbing proposal usaha kami. Nah, seorang mentor adalah otak untuk memilih telinga untuk mendengarkan dan dorongan ke arah yang benar. Tentu kita memilih mentor itu seseorang yang kita segani ya, yang kita anggap sebagai orang yang bisa mengarahkan kita. Mungkin tidak semua aspek di dalam hidup mentor itu bisa kita teladani. Ya, kan sangat jarang orang yang sangat baik di semua bidang. Tetapi mungkin ada bidang-bidang tertentu yang dia itu menjadi teladan. Ya, misalnya ada teman yang bisnisnya bagus gitu. Nah, kalau urusan bisnis sama dia gitu, tapi kalau urusan spiritual mungkin sama yang lain kan gitu. Nah, jadi itu ke arah yang benar sesuai dengan maksud kita. Kalau kita arahnya ke spiritual ya cari mentor yang spiritual. Kalau arahnya usaha ya cari mentor yang usaha kan gitu. Eh, kalau arahnya mengakses pasar ya cari mentor yang ahli pemasaran atau dia keterampilan di bidang pemasaran dan seterusnya. Nah, siapa mentor? Mentor bisa pengusaha sukses, bisa pakar industri, akademisi yang berkomitmen. Nah, seperti kami dulu kan minta Pak Bambang Yantoyo itu akademisi yang menurut kami waktu itu ya cocok lah buat mentor kami kan gitu. Atau profesional dengan pemahaman mendalam tentang pasar dan teknologi dan fungsi bisnis tentu, dan ini ada yang tidak ditulis di sini, dan yang mau menjadi mentor kita. Karena ada orang yang tidak, dia mungkin sudah terlalu sibuk atau sudah tidak punya waktu, ya. Nah, kalau masih mau ya terima kasih kan gitu, ya. Nah itu, jadi yang mau itu penting itu. Nah gimana supaya mau ya dirayu. Nah persoalannya itu gini, yang saya rasakan atau saya lihat, ada orang-orang terutama kalau mahasiswa ya tidak berani atau tidak cukup keberanian untuk mendatangi orang baru. Jadi merasa orang baru itu orang sukses, kemudian orang baru ini orang terhormat, orang terpandang, kemudian kita takut untuk datang ke situ. Nah, kalau saya itu dari dulu tidak takut sama orang gitu. Saya itu sama setan juga tidak takut. Ya, takut cuma sama istri gitu. Ya, seorang yang ada indikasi menipu. Ini penipuan bisnis. Jadi teman dari teman saya sudah tertipu 600 juta. Minta saya, Wid, coba ini investasinya itu benar apa tidak? Nanti kamu sendiri orang. Saya datang nih, saya cari sendiri, ya waktu itu saya ngajak teman untuk teman ngobrol di jalan aja. Saya bawa mobil, saya sama teman saya cari itu rumahnya. Saya tanya-tanya orang sekitar, saya akhirnya ketemu rumahnya. Ya dia seorang ibu, katanya punya relasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dan seterusnya gitu, ya saya gali aja ceritanya gitu. Kemudian dari ibu tuh kemudian mengarahkan kepada saya, itu bukan urusan saya. Kalau mau tahu proses bisnisnya
itu kamu datangi orang Boyolali, namanya Pak ini rumahnya di sini. Saya dari Jogja ke Boyolali. Di Boyolali itu rumahnya Sangar. Sangar itu maksudnya itu di rumahnya itu ada satpamnya. Tunggu dulu di situ. Saya diminta tunggu di teras gitu. Saya tunggu lama tidak keluar-keluar orangnya. Sudah beberapa menit gitu. Kemudian saya bilang Pak satpamnya itu, Pak, tolong sampaikan ke bapaknya, saya datang ke sini disuruh Bu ini dari Jogja. Nah, kemudian disampaikan baru bapaknya keluar. Orangnya sangar itu. Saya sampaikan, saya ingin tahu tentang hal ini. Ini teman saya sudah keluar uang sekian ratus juta. Proyeknya gimana? Nah, dia menjawab dengan berbelit-belit. Akhirnya saya pulang, saya bilang ke teman saya, sudah ini fix penipuan, kamu tertipu. Nggak usah diurus, ya seperti itulah. Nah, itu saya berani menentang itu, ya. Padahal tidak kenal gitu. Nah, jadi saran-saran seperti yang sebelumnya tadi, ya, yang sebelumnya tadi mana? Di mana mendapatkan mentor itu di pertemuan-pertemuan itu eh, belum tentu orang berani loh, ya. Nah, kalau di sini di Watbani juga sudah ada ya. Anda kalau tidak kenal orang lewat internet kan juga bisa. Nah, sekarang salah satu cara menemukannya adalah kalau saya pernah menyarankan ke teman saya cari di media sosial. Saya punya strategi, ya. Pernah teman saya di Salatiga itu bercerita kepada saya, dia pemilik toko, punya usaha di Salatiga, dia cerita ke saya gini, Mas Wid, saya tuh pengen punya usaha hotel, hotel atau penginapan atau guest house atau apa gitu. Terus gimana ya caranya saya bisa punya usaha itu? Nah, dia tanya saya gitu. Kemudian saya jawab gini, gini aja ya, kamu di Facebook silahkan berteman dengan orang ini. Saya berikan nama di Facebook teman-teman saya, kamu friend saja. Dia kamu add friend, kalau kamu follow, saya dikasih tahu untuk dengan ibu. Nah, kamu berteman dulu aja sama dia, nggak usah ngomong bisnis dan gitu. Berteman biasa saja, kadang-kadang komen. Nah, nanti kalau kamu sudah mulai kenal baik, baru kamu ngomong bisnis. Kamu tanya-tanya tentang bisnis hotel, karena dia punya hotel, dia punya beberapa hotel. Di Jogja ada, di Solo ada, di Bali ada gitu. Eh, nah, jangan langsung kenal, langsung tanya tentang hotel lah. Kamu siapa? Nggak kenal. Kalau sama saya, karena saya sudah kenal lama, dia ngobrol terbuka sama saya gitu. Dia cerita tentang usahanya, dia cerita tentang dan lain-lain kan gitu. Jadi sekarang cari di media sosial. Lihat orang-orang di media sosial yang aktif, dia punya apa ya, punya kualifikasi tertentu, di add friend atau gimana caranya supaya dia jadi teman gitu toh. Nah, itu juga yang saya lakukan. Saya tertarik itu, saya kan berusaha untuk mengenal, ya. Nah, dan itu beberapa berhasil, ya. Jadi saya teman Facebook saya kan ada yang ahli membaca garis tangan, ada yang ahli membaca tanda tangan, kemudian ada yang ahli komunikasi dengan arwah. Itu saya punya teman itu, ya, cari di internet juga ada itu, namanya Herwiyatno Arwah gitu. Nanti cari itu orang Blitar kalau, ya, itu itu beberapa kali ketemu dengan saya. Ya, awalnya juga dari saya tahu ini Herwiyat, dia kan eh, ahli komunikasi dengan arwah gitu. Nah, kemudian saya dapat kontak dengan teman, ada acara dengan Herwiyatno, saya datang. Nah, kemudian saya datang, ngobrol-ngobrol. Nah, setelah beberapa kali ketemu ya sekarang jadi biasa gitu. Artinya ya dia jawab gitu. Jadi caranya adalah terhubung dengan orang-orang yang bisa menjadi mentor kita, ya cari area-area, lokasi-lokasi, tempat-tempat di mana kita bisa menemukan itu, kemudian kita kenal, kita ngobrol. Nah, mungkin pertama tidak langsung ngobrol tentang bisnis, baru kemudian kalau sudah mulai kenal, sudah dekat, baru ngobrol tentang bisnis, minta saran tentang ini dan
saya punya teman yang ahli astrologi, ya bahkan dia bikin kelas-kelas kursus astrologi, ya. Tapi ketika saya ketemu dia, saya juga tidak langsung tanya soal astrologi. Pertama yang ngobrol tentang hal-hal umum saja dulu, kenal-kenal, saya datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, kasih minum, kasih makan, ngobrol hal-hal santai gitu tentang rumah, tentang lingkungan. Nah, lama baru saya tanya tentang astrologi kan gitu caranya. Kalau pertama kali datang langsung tanya astrologi gimana, ya dia langsung jawab ikut kelas saya, kelasku aja kan gitu. Ya, misalnya seperti itu. Ya, jadi banyak cara lah. Nah, nanti aktivitas perjalanan usahanya diisi ya, itu di apa di Watbani kan sudah ada itu nanti diisi, kemudian ini apa nih? Nah, ini pertanyaan utama tadi ya. Tadi ini kan mengulang mengapa penting, strategi apa yang diterapkan untuk apa supaya selaras atau supaya apa tidak ada konflik gitu ya. Kemudian rekrut mana yang mencari mentor yang baik itu di mana gitu kan. Di mana kita bisa menemukan tadi sudah disampaikan kan. Mungkin kita kenal dosen-dosen, akademisi yang menurut Anda cukup cukup layak dijadikan apa mentor atau penasihat atau pemberi masukan kan gitu. Ya, kemudian ini perlu diidentifikasi kesenjangan apa ya, kurang kurang orang yang ahli di bidang apa gitu. Nah, itu kita kan kemudian bisa kalau kita punya teman-teman yang ahli di bidangnya, ya, kita kan bisa menghubungi itu. Artinya juga kita harus sadar bahwa saya tidak bisa, tapi saya ada teman yang bisa. Saya pernah diminta tolong oleh teman gitu, kenal dari Facebook gitu. Dia tanya ke saya gini, Pak Wid, bisa ngerjakan pekerjaan ini enggak? Saya jawab bisa. Yakin bisa, Pak? Bisa, saya bilang gitu. Lah, kalau saya tidak bisa kan saya punya teman yang bisa kan itu. Jadi nanti kalau butuh saya carikan teman saya. Saya punya teman yang bisa mengerjakan bagian ini, yang bisa mengerjakan bagian ini gitu. Nah, akhirnya ya dia akhirnya percaya dengan saya. Ya sudah berarti Pak Wid kerjakan aja sama teman Pak Wid gitu. Ya akhirnya saya kerjakan gitu. Eh, Misalnya saya melakukan survei pasar. Survei pasar itu kan di beberapa tempat gitu, di beberapa kota. Sampai saya pernah survei sampai Jember, sampai mana ya? Pokoknya Jawa Timur itu beberapa kota saya datangi. Apakah saya melakukan sendiri? Ya tidak lah. Saya waktu itu merekrut mahasiswa, dan mahasiswa yang saya pekerjakan itu. Artinya kamu bantu saya survei di sini, sini, sini. Transport saya ganti, penginapan saya ganti, saya bayar mahal kan gitu. Ya maksudnya senang, saya juga senang pekerjaannya selesai kan gitu. Ya. Jadi kesenjangan saya kan waktu itu saya sendiri sebagai orang dan teman saya sebagai tim saya itu tidak mungkin di lapangan gitu. Dan saya kan tidak bisa mengalokasikan waktu untuk di lapangan beberapa hari gitu waktu itu ya. Jadi saya butuh orang yang bisa melakukan di lapangan itu. Ini saya sekarang juga sedang di Bali. Kami juga butuh tim di Bali untuk lakukan survei di lapangan ini. Ini sedang pasang pengumuman untuk merekrut tenaga dari sini. Ya, karena kami butuh beberapa orang untuk survei selama seminggu di Bali. Ya, ini saya kirimkan ke beberapa teman saya yang di Bali. Kalau ada orang yang mau daftar, kami butuh butuh orang untuk kerja seminggu di sini. Nah, ini tanya jawab. Tapi sebelum ini di apa? Tapi kalau ada yang mau bertanya langsung eh, tanya bisa. Ya, hanya ini layar saya itu kok chatnya tidak kelihatan ya. Hilang di mana chatnya ini tadi. Nah, kemudian yang 10.2 ini ya. Ini kalau tujuannya ini, tujuan pembelajarannya untuk hargai nilai memiliki tim yang seimbang. Artinya eh, tim kita itu teman-teman dalam konteks sekarang Anda punya kelompok, itu kelompok Anda orang-orang yang menjadi anggota kelompok itu kan punya punya keunikan ya. Artinya punya kelebihan tersendiri, punya kekurangan tersendiri, punya kemampuan khusus sendiri gitu. Nah, kita perlu mengapresiasi itu. Jadi gini, eh, saya merasa atau saya berpendapat sampai hari ini bahwa orang se sebodoh apapun, seburuk apapun itu bisa punya manfaat atau bisa punya kontribusi terhadap hidup kita. Ya, jadi sekarang saya bisa lebih menerima orang yang punya kekurangan.
Misalnya, saya punya teman kerja saya itu kalau kerja lebih bagus saya dan lebih cepat saya. Bahkan klien saya, klien kami gitu ya, mengakui, Wit ini kalau kamu kerjakan sendiri malah lebih cepat dan lebih baik. Kenapa kamu harus suruh dia kerjakan? Loh, ya saya bilang loh, biar dia belajar. Kan gitu. Kalau saya semua yang mengerjakan kan ya saya repot lah gitu. Tapi kadang-kadang saya juga negur dia memang. Kamu kalau ngerjakan diperbaiki. Bahkan pernah dia mengerjakan sesuatu, waktu itu kami diminta mengerjakan pintu garasi teman saya. Dia sudah kerjakan, saya minta bongkar kembali. Saya datang, saya lihat, tidak bagus, bongkar lagi. Itu nanti kalau pemiliknya datang, nanti malah saya dikomplain gitu. Jadi waktu itu teman saya yang punya kerjaan belum datang, saya bilang, kamu bongkar dulu, nanti perbaiki. Saya kasih caranya gini ngerjakannya. Nah, tapi kemudian tidak saya berhentikan, saya cari orang lain, tidak. Karena dia kelemahannya hanya soal bekerjanya kurang rapi. Tapi kalau soal mau mengerjakan, dia itu saya minta apapun dikerjakan, gitu loh. Kapanpun saya minta, saya WA, ini ada pekerjaan di sini, kerjakan. Nah, dia kerjakan. Oke, saya bisanya jam sekian. Dan dia bisa datang sendiri, tidak perlu saya antar. Saya kasih alamat Google Map, kamu datang ke rumah ini butuh eh, butuh apa? Ada yang butuh cat rumah, ada yang butuh potong rumput kan gitu. Ya. Nah, saya tetap menghargai itu. Kemudian tim saya yang lain, ini kan pekerjaan fisik. Tim saya yang lain seperti di apa? Di tim sini ya, saya bikin rencana bisnis kan saya punya tim. Tim saya menyiapkan data. Itu kalau soal kemampuan mengerjakan soal komputer, soal Excel itu saya bagus saya dan cepat saya. Tapi kadang-kadang saya tetap serahkan dia, sudah kamu kerjakan aja, nanti kalau sudah selesai berikan saya. Walaupun bisa saya kerjakan sendiri, ya. Nah, saya menghargai dia bisa mengerjakan itu, dia juga biar biar makin belajar. Ini hari ini bikin kuesioner saya perubah semua. Beberapa saya rubah lah, tidak semua. Eh, saya bilang kuesionernya diperbaiki, gitu, supaya nanti di lapangan tidak timbul masalah, gitu. Atau di laporan nanti tidak timbul masalah karena kami mengerjakan pekerjaan untuk BUMD itu kan ada aturan dari pemerintah yang harus diikuti. Seperti variabelnya harus apa, terus cara metodologinya seperti apa sudah ada aturannya. Jadi ikuti aja. Tapi ada teman saya yang ya saya katakan kamu kerjakan begini aja gitu. Nah, merancang dan menerapkan strategi akuisisi bakat. Jadi kalau kita punya teman atau punya target orang yang punya kemampuan tertentu, bagaimana cara merekrut supaya dia bisa kerjasama dengan kita. Nah, ini kan butuh pendekatan dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya membangun budaya. Ini budaya yang bagus ini. Kalau ini pelajari tentang membangun budaya sejak pertama. Ya budaya itu apa ya cara kita bekerja dan lain-lain. Ya, gitu. Ini tujuannya. Nah, judulnya di tim startup yang seimbang artinya yang saling eh, saling apa saling mendukung. Nah, ini ada contoh, ada Twitter